Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tria Rahmadani. Di sini saya akan berbincang-bincang seputar peringatan HUT RI ke-77. Di samping saya telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Adlan Arif SAG selaku Wakil Kesiswaan SMK Hidayatul Ummah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, selaku anak bangsa, kami jelas bangga dan sangat bersyukur selain kepada Allah, juga kepada para pejuang kemerdekaan bangsa kita yang sudah merelakan jiwa raga, bahkan nyawa untuk meraih kemerdekaan bangsa kita. Menurut Bapak, apa yang bisa kami perbuat demi bangsa ini sebagai rasa syukur kami terhadap para pejuang kemerdekaan? Sebelumnya saya ucapkan selamat dan dirgahayu HUT RI yang ke-77. Semoga ke depan bangsa kita semakin maju, masyarakat semakin damai, makmur, sejahtera. Oke, menanggapi pertanyaan dari sampean, saya bisa menyampaikan bahwa sebetulnya banyak peluang yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda kita dalam rangka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah atas kemerdekaan, terutama syukur kepada para pejuang dan pahlawan kita. Hampir semua orang bisa. Contoh, bagi sampai yang sekarang sudah masih duduk di bangku pendidikan atau pelajar, maka sampai bisa berjuang untuk terus belajar dan belajar. Dengan tujuan nanti setelah hasil usai sampai jadi murid, dalam arti usai belajar, harapannya nanti sampai jadi orang yang sukses dan kemudian mampu membangun bangsa ini. Siapa tahu sekarang sampai duduk di sekolah tingkat SMTA, SMK, 10 tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya sampai jadi seorang pendidik. Inilah perjuangan anak-anak muda itu. Ketika dia berada di lingkup pendidikan, maka perjuangan dan pembangunan yang bisa dilakukan adalah mereka harus betul belajar dan belajar. Jangankan sampai yang para petani pun aja kadang-kadang kita merasa petani iso opo banget. Ternyata bisa. Para petani mereka akan berjuang keras dengan sungguh-sungguh dalam rangka untuk meningkatkan hasil produksi pangan atau hasil produksi pertaniannya, dalam rangka untuk bisa menyuplai seluruh kebutuhan warga masyarakat Indonesia. Jika itu dilakukan oleh para petani, berarti para petani sudah ikut andil membangun bangsa. Para dokter yang notabene mereka ada di rumah sakit, mereka juga punya peluang berjuang di negara ini. Gak usah perang, sudah gak ada perang. Tapi mereka akan terus bergelut dengan pasien-pasiennya dalam rangka untuk berusaha menyembuhkan pasien-pasiennya supaya pasiennya sehat. Karena dengan kondisi masyarakat yang sehat, maka bangsa ini akan mampu bangun. Karena lantaran jasanya perjuangan seorang dokter. Tidak hanya itu, mungkin profesor, dokter, mereka akan terus berupaya untuk mencari obat-obat dari penyakit-penyakit yang muncul yang baru-baru ini. Maka itu adalah bagian terpenting yang dilakukan oleh seorang dokter dalam rangka ikut andil membangun bangsa ini. Nah, ini jadi cukup banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pemuda kita dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada para pejuang dan membuktikan kecintaannya kepada bangsa ini dalam ikut serta membangun bangsa, tentunya sesuai dengan kemampuan dan kondisi di mana dia berada. Baik Pak. Di era sekarang ini banyak pemuda kita yang menurut saya rasa kesatuan dan kesatuannya kurang dimiliki. Dengan sempurna terbukti masih banyak perkelahian di antara remaja, pelajar, mahasiswa, bahkan antar lingkungan. Menurut Bapak, kiat-kiat apa yang bisa kami lakukan dalam rangka memupuk rasa persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat pemuda kita? Oke. Untuk mencapai satu tujuan agar masyarakat ini bisa saling mendukung, bisa menguatkan rasa persatuan, yang pertama pastinya adalah agama.
kita tanamkan kepada semuanya, baik pemudanya, masyarakatnya, bahwa agama mengajarkan kepada kita agar hidup rukun. Dan sejarah membuktikan hanya dengan kerukunan anak bangsa ini mampu meraih satu wujud kemerdekaan. Sebelumnya ketika bangsa kita ini perjuangannya masih bersifat kedaerahan, ternyata cukup lama untuk bisa mencapai hasil atau merdeka itu ya. Makanya ini penting, yang pertama agar masyarakat kita terutama kaum muda ini bisa memupuk rasa persatuan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa agama menganjurkan kepada kita agar kita hidup rukun. Ada sebuah ayat Al-Quran yang dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah kepada ajaran agama, Islam. Kalau Hindu, Buddha, Kristen. Karena apa? Semua agama mesti mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Pertama, wala tafarraqu, kata Al-Quran, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai. Apapun alasannya, apapun penyebabnya, kalau bisa semua masalah diselesaikan dengan jalan damai. Ini agama. Jadi kita tanamkan kepada mereka bahwa agama mengajarkan kita ada rukun. Karena hanya dengan rukun itulah kita bisa mencapai pembangunan yang maksimal. Yang pertama. Yang kedua, menanamkan kepada para muda bahwa kita ini negara yang besar, yang notabene masa kita ini terdiri dari beberapa suku yang berbeda agama, berbeda adat istiadat, bahkan berbahasa, tetapi jadi satu, yakni bahasa Indonesia. Artinya apa? Kita tanam kepada mereka bahwa perbedaan yang terjadi ini kalau kita pandang sebagai sarana untuk mencapai kemajuan bangsa juga. Kalau pandangan kita adalah pandangan yang normal dan positif. Jangan jadikan perbedaan pendapat, perbedaan bahasa itu menjadi permusuhan. Tetapi justru dengan perbedaan ini nanti akan kita temukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita mampu mengakomodir semua perbedaan-perbedaan itu, terjadinya perkelahian apapun yang terjadi di antara kaum remaja ini diselesaikan dengan cara tadi, dengan cara kita tanamkan bahwa kita ini hakikatnya bersama. Meskipun kamu berbeda, sekolahan kamu berbeda dengan sekolah saya, kamu warga Madura, saya warga Jawa misalnya, atau kamu ikut perguruan ini dan saya ini, hakikatnya sama-sama kita adalah anak bangsa. Maka perlu ditanamkan sebuah sikap saling menghargai perbedaan dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan terkesan karena masa terpojokkan atau ada yang memojokkan sehingga dengan aja yang terpojokkan akhirnya timbul nenda. Jadi semua persoalan permasalahan dapat diselesaikan dengan cara damai. Kita mengedepankan persatuan dan kesatuan, bahwa apapun yang terjadi di antara pemuda-pemuda itu tetap harus berpikir ke depan bahwa kita hakikatnya adalah sama. Meskipun beda pendapat, anak ini dengan ini nggak sama pendapatnya, terjadi adu mulut dan macam-macam, itu anggap saja sebagai teriakan-teriakan angin laut. Laut itu semakin bergelombang, air lautnya akan semakin asik. Itu kalau kita tanggapi dengan kacamata seni. Tapi kalau kita tanggapi dengan kacamata yang lain, mungkin ketakutan, wah ombaknya tinggi. Ini bagaimana ini masyarakat sudah perang semuanya. Kalau kita melihat, oh ternyata persoalan seperti ini kita selesaikan dengan cara kawan-kawan. Kita sampaikan bahwa perbedaan pendapat itu wajar di antara kita, karena memang satu dengan yang lain tentu tidak sama keinginannya dan macam-macam. Yang penting satu panji kita adalah satu agama. Kalau Islam, kemudian satu negara, satu bangsa yang satu, bahkan bahasanya juga satu, yaitu bahasa Indonesia. Insya Allah dengan cara itu maka semua perbedaan pendapat dan perkelahian kejadian di mana-mana akan segera bisa terkikis. Manakala satu dengan lain saling menyadari. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana agar kita sebagai umat manusia, Islam kalau yang lain,
adalah mampu mengendalikan emosi. Mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, tidak memandang persoalan itu adalah berat. Pandanglah bahwa setiap soal itu adalah kecil, sehingga kita nggak sampai menganggap besar, habis itu kemudian jadi masalah besar. Tapi kalau kita menganggap mungkin masalah kecil, jangan sampai dibesarkan. Yang besar jadi kecil, kenapa yang kecil dibesarkan? Dari dua saja. Jadi insya Allah dengan cara itu nanti para wanita akan menyadari betapa pentingnya arti persatuan dan kesatuan. Dan menurut saya zaman sekarang ini tidak lagi zamannya untuk perang antar suku, antar siswa sekolah, tapi zamannya untuk mengukir prestasi supaya membuktikan kita punya sumbangsi kepada bangsa dan negara. Karena hakikatnya pemuda itu adalah calon pemimpin di masa mendatang. Subhanul yaum rijalun. Pemuda yang dilahirkan hari ini hakikatnya adalah calon pemimpin di masa mendatang. Tentu sampai membayangkan bagaimana kalau pemimpin kita sekarang ini dengan belum nggak punya dasar untuk menyatukan gitu. Baik Bapak, terima kasih. Di sini saya telah berbincang-bincang bersama Bapak Adlan Arif selaku wakil kesiswaan SMK Hidayatul Umah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.